warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Unhasyy. Yang terhormat Bapak Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Umam MPDI selaku Kaprodi PAI. Yang terhormat Bu Iva Ilahiyah MPDI. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG. Baik, di sini saya Izama Fatih dari kelas 3 PAIE akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Cabang filsafat ilmu ada 3, yaitu epistemologi, ontologi, aksiologi. Epistemologi, studi tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ini berkaitan dengan sumber, sifat, dan batas pengetahuan. Kemudian ontologi, studi tentang keberadaan atau apa yang ada. Ini mencakup pertanyaan tentang apa itu realita. Dan kemudian ada aksiologi, ilmu tentang nilai, khususnya terkait dengan moralitas dan etika. Kemudian ada tujuan filsafat. Tujuan filsafat ada 4, yaitu memahami, mengkritisi, memelihara, mengembangkan. Memahami, mendalami pengertian mengenai realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai. Mengkritisi, melihat kelemahan atau kekurangan dalam berbagai pemahaman ilmu. Meneliti, melakukan penelitian ilmiah atau akademis berdasarkan metodologi tertentu untuk menghasilkan ilmu baru. Kemudian yang terakhir mengembangkan, membangun pengetahuan lebih lanjut dan menyebarkan untuk kesejahteraan umat. Kemudian ada ruang lingkup filsafat ilmu, nilai dan etika, moral pendidikan, hakikat, tujuan, metode, murid, dan pendidik. Nilai dan etika fokus pada aspek moral dalam pembelajaran dan bagaimana pendidikan bisa membentuk karakter siswa. Nilai etika dalam pendidikan mengembangkan cara-cara pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, amanah, dan tolong-menolong. Kemudian ada konsep pendidikan agama Islam dan filsafat pendidikan agama Islam. Ada 2, yaitu duniawi dan akhirat. Pendidikan dalam Islam memiliki tujuan ganda, yaitu kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islam tidak hanya fokus pada ilmu dunia, seperti ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu akhirat, seperti ilmu agama, akhlak, dan ibadah. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memahami agama dan bisa mengamalkan ajarannya, serta mengarahkan individu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya, pendidikan di pesantren yang menekankan hafalan Al-Quran dan hadis adalah contoh pendidikan yang mengarah pada tujuan akhirat. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi ilmu dalam pendidikan Islam. Ada 2, yaitu ilmu diniyah atau ilmu agama dan ilmu duniawi. Ilmu diniyah, ilmu yang berkaitan langsung dengan ajaran agama Islam seperti fikih, tauhid, tafsir, dan hadis. Ilmu duniawi, ilmu yang lebih bersifat umum seperti sains dan teknologi, namun tetap diambil manfaatnya dalam kehidupan seorang muslim. Contoh, ilmu fikih untuk memahami aturan ibadah dan ilmu sains digunakan untuk memahami alam ciptaan Allah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata dan apabila kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.